الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dalam berbagai hal, juga menguji kita dalam mafahim, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita satu pemahaman yang memang Allah ridhoi, yang memang sesuai dengan yang ada dalam Al-Qur'an tersebut. Jadi pemahaman ini juga satu hal nikmat besar bagi kita seandainya memahami agama dibangun di atas Quran dan Sunnah, dan dibangun di atas cara memahami yang baik. Jadi satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah pemahaman yang benar tentang al-Islam. Salam kita aturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tidak sekedar sholawat, tapi juga sholawat kita membuat kita bisa berjalan di atas manhajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Allah, hal ini tidak pakai slide karena semuanya berbahasa Arab, jadi perlu diterjemah. Hadirin Allah, insyaallah kita akan berbicara masalah fikih khilafah. Satu dari konteks fikih, kedua dari konteks kekinian kontemporer. Kenapa? Kalau salah memahami khilafah, maka yang terjadi adalah saling menghapus. Bagaimana? Kalau salah memahami tentang khilafah, bisa jadi misalkan kita benturkan khilafah dengan NKRI, yang terjadi apa? Antara NKRI yang berdiri dan khilafah hapus, atau khilafah berdiri NKRI dihapus, dan dua-duanya saya kira harus kita pahami dengan baik. Jadi kalau salah memahami, yang dipahami apa? NKRI tidak akan sama dengan khilafah. Khilafah adalah sesuatu yang haram dalam NKRI. Kalau salah memahami, karena itu dari Allah dalam hal memahami ini satu nikmat. Saya ingin memberi contoh masalah memahami. Ada hadis man taraka jamaah syukran, kalau meninggalkan jamaah satu jengkal saja, maka dia kalau meninggal dalam keadaan jahiliyah. Kemudian jahiliyah adalah kafir, kafir adalah najis. Maka ini salah memahami. Yang namanya Islam jamaah, yang namanya LDI lentari, kenapa kalau kita sholat di tempat dia dicuci? Masalahnya menurut mereka jamaah adalah kelompok mereka. Siapapun tidak dengan kelompok mereka jahiliyah. Jahiliyah kafir, kafir najis. Kalau begitu yang tidak sama dengan kelompok saya najis. Qurannya iya, hadisnya iya,
tapi memahaminya salah. Kesimpulannya ya salah. Maka di sini diperlukan juga memahami dengan baik dan benar. Ada dalam ilmu usul fikih, kalau Imam Hasan Al-Banna untuk memahami Islam, pahami 20 prinsip agar benar gitu. Jadi tadi mentarokal jamaah, hadisnya benar, memahaminya yang salah. Yaitu apa? Jamaahnya. Apa yang dimaksud jamaah? Jamaah saya. Berarti kalau tidak ada sahabat dengan saya dalam jamaah, jahiliyah, kafir, najis. Maka ada sholat, ada orang sholat di masjid ini cuci. Dalilnya benar tak? Dalilnya benar, memahaminya yang salah. Juga apa yang terjadi dalam masalah jamaah hijrah takfir, mereka semangatnya hebat. Qurannya iya, sunnahnya iya, cara memahaminya yang salah. Maka dari Allah sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memelihara pemahaman kita dengan baik. Karena pemahaman dengan baik akan melahirkan beriman dengan baik, beriman dengan baik akan melahirkan orang musyrik yang benci. Dan mereka begitu, mukhlisina lahuddin. Misalnya apa? Jadi hadirin Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang baik kepada kita. Yang dalam masalah khilafah, kalau salah dipahami, nanti akan dipakai oleh orang-orang munafik. Orang munafik di Indonesia banyak, dan orang munafik kerjaannya benci orang mukmin. Jadi orang munafik, sedikit tentang orang munafik, sholat bersama Rasulullah, tapi kalau ada kesempatan membunuh Rasulullah, mereka gunakan kesempatan itu. Munafik. Sholat bersama Rasulullah, agendanya orang kafir. Munafik. Saya khawatir isu khilafah ini salah, bukan salah dipahami, diplesetkan pemahamannya, sehingga kesimpulannya siapapun yang menginginkan khilafah harus keluar dari NKRI. Ini bahaya. Ini bahaya. Karena tidak semua memahami khilafah seperti itu. Yang agak heran juga, ada seorang kiai mengatakan, kalau mau khilafah silakan keluar dari NKRI. Tapi yang teriak-teriak khilafah nggak pernah diapa-apain. Maka hadirin Allah, sekali lagi permasalahan khilafah harus kita pahami dengan baik. Dr. Perlowi mengatakan begini, saya seluruh di antara kita yang beriman kepada Allah dan berharap masuk surga, dijatuhkan dan dijauhkan dari neraka, semua berharap berdiri khilafah hari ini sebelum besok. Tapi permasalahannya, hadis Rasulullah memastikan khilafah itu alaman haji nubuwah. Alaman haji nubuwah. Ada hadis, ini memang satu hadis yang membuat motivasi buat seluruh umat Islam untuk mendirikan khilafah. Itu apa? Sahabat waktu itu sedang duduk-duduk. Di antara mereka ada yang bertanya, siapa di antara kalian yang punya atau menghafal hadis tentang kepemimpinan al-imam? Kemudian Hudzaifah berkata, saya. Qala Rasulullah, kata Hudzaifah, taqulu an-nubuwah fikum ma syaa an takun thumma yarfa'uha ila syaa ayarfa'uha. Jadi kata Rasulullah, kenabian fikum, ya, ada ketika sahabat masih hidup, fikum dalam sahabat. Tapi nanti letak waktunya berapa? Masya Allah, terserah Allah. Kalau sudah mau diangkat kenabian diselesaikan, Allah akan lakukan. Rasulullah meninggal, kenabian nubuwah selesai. Kemudian kata Rasulullah, setelah kenabian nubuwah,
thumma takunu khalifah ala minhajin nubuwah. Setelah itu ada kekhilafan, ada minhajin nubuwah. Yang jadi catatan ala minhajin nubuwah, ala minhajin nubuwah. Berapa tentang waktunya dalam hadis disebutkan, hadis lain 30 tahun, dan memang dihitung dari sejak Abu Bakar sampai Ali 30 tahun. Kemudian di sini hadis menyebutkan fatakunu masyaallah an takunu thumma yarfa'uha idza sya'allah an yarfa'ha. Setelah itu thumma takun mulkan. Ada kerajaan. Ada kerajaan. Di akhir hadis disebutkan thumma takunu khilafah ala minhajin. Nah, setelah kerajaan-kerajaan itu nanti ada lagi khilafah ala minhajin. Ini yang membuat umat Islam berpikir, umat Islam yang mukmin ya, bukan yang munafik. Umat Islam yang mukmin berpikir mendirikan khilafah karena memang dijanjikan oleh Rasulullah akan ada khilafah di akhir setelah kerajaan. Nah, hadis ini pula dipahami oleh para fuqaha. Khilafah ada dua jenis. Pertama, khilafah sahihah, yaitu khilafah yang mencakup seluruh umat Islam. Yang kedua ada khilafah naqisah, yaitu berbentuk kerajaan-kerajaan tapi menjalankan syariat Islam. Oleh itu, kalau begitu khilafah yang kita inginkan yang mana? Yang sahih. Dari hadis yang tadi disimpulkan khilafah harus ala minhajin nubuwah. Nah, kalau kita berbicara apakah isi ala minhajin nubuwah, mari kita lihat dari fikih. Saya tidak akan melihat apakah itu bentukan CIA Amerika, AS atau apa. Saya akan melihat menilainya dari fikih saja. Kalau CIA atau tidaknya ya terserah. Itu mungkin urusan yang lain. Tapi saya di sini adalah masalah fikih. Apakah ala minhaj nubuwah atau tidak? Nah, sebelum lanjut masalah khilafah, apa yang dimaksud ala minhaj nubuwah? Maksud ala minhaj nubuwah adalah sesuai dengan Al-Quran, Sunnah yang ada. Kenapa? Karena para fuqaha menyimpulkan tentang nizam siyasiyun islamiyun, sistem politik Islam berdasarkan Quran dan Sunnah. Jadi sistem politik Islam bukan diambil dari kebudayaan lain, dari bangsa lain, tapi betul-betul diambil dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka membuat sistem politik Islam, nizamun siyasiyun fil Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan politik bid'ah, itu mengerti politik. Hadirin Allah, ala minhaj an-nubuwah. Maka dalam sistem politik Islam ada definisi khilafah, hukum mendirikan khilafah, hukum berkenaan dengan khalifah, cara pembentukan khalifah, bagaimana berbaikat, apa saja kewajiban khalifah, apa saja kewajiban warga negara, sistem negara seperti apa, hukum bagaimana menekan pemimpin, boleh atau tidak, taat kepada pemimpin, bagaimana aturannya, dan juga dibahas bagaimana berakhirnya kepemimpinan seorang khalifah. Jadi sistem politik Islam ala minhaj nubuwah diambil dari Quran dan Sunnah, jelas. Jadi jangan sampai katakan politik dalam Islam tidak ada. Politik Islam benar-benar berdasarkan Quran dan Sunnah yang disusun oleh para ulama sehingga menjadi nizam siyasiyun fil Islam. Jadi bukan ikut-ikut. Nanti ada bedanya. Hadirin Allah, tadi ala minhaj nubuwah, Quran Sunnahnya jelas. Maka
Kalau ditanya apa definisi khilafah, di sini saya ambilkan dari situs, diantaranya situsnya judulnya besar, Al-Khilafah ala Minhajin Nubuwah. Apa definisinya? Ri'asatu amatil muslimin, ri'asatu pemimpin amatil muslimin jami'an. Sudah ada amat muslimin jami'an, artinya memimpin seluruh umat Islam di dunia liiqamati ahkamil syar'i al-Islam, untuk mendirikan, menjalankan syariat Islam. Yang kedua, wa hamli dakwah al-islamiyah ilal alam, dan untuk membawa dakwah Islamiyah ke seluruh dunia. Jadi ada 3 hal dalam definisi ini. Pertama, khilafah membawahi seluruh umat Islam. Dari sisi ini ISIS kena nggak? Nggak kena ya? Kedua, untuk liiqamati ahkam syari Islami, menjalankan syariat Islam. Yang ketiga, juga untuk membawa dakwah ini ke seluruh dunia. Kadang yang menarik ini, ada ensiklopedia fikih Kuwait tidak membahas apa itu khilafah. Ketika dicari apa khilafah, dia cukup lihat al-imamah. Jadi bahasa lain, istilah lain khilafah dalam fikih al-imamah. Al-imamah. Imamah ada 2. Imamah sugro, imam sholat. Imamah kubro, jadi khalifah. Jadi banyak dari imamah sugro ya. Tapi imamah kubro adalah khalifah. Syaratnya seluruh umat Islam tergabung dalam kekhilafahan tersebut. Itu yang disebut al-imamah kubro, atau yang disebut al-khilafah. Nah, al-imamah 3 hal: khilafah, seorang khalifah membawa seluruh umat Islam. Yang kedua, untuk menjalankan syariat, untuk membawa dakwah ini ke alam seluruh dunia. Kemudian, rahimahullah, tadi sudah pembagian khilafah ada 2, ada khilafah sahihah, ada khilafah naqisah. Menarik. Ada bukunya itu ada jamaah Mesir, ada namanya jamaah Ansar Sunnah wal Jamaah. Ansar Sunnah di Mesir mendirikan Hizbun Nur. Ternyata pimpinannya mengarang buku Al-Khilafah Al-Islamiyah Baina Suhulul Hukmi wal Mu'asir. Buku ini diantara isinya membagi khilafah menjadi 2. 1, khilafah sahihah, khilafah Rasyidah Abu Bakar, Umar, Utsman. Yang kedua, khilafah naqisah. Khilafah naqisah bisa jadi negara-negara kecil namun menjalankan syariat, bisa jadi khilafah naqisah. Alhamdulillah. Siapa khalifah? Khalifah orangnya. Kalau khilafah lembaganya. Jadi yang memimpin kekhilafahan disebut khalifah. Istilah lain al-imamah. Bisa jadi namanya Amir Mukminin atau nama yang lain. Tapi yang dimaksud khalifah di sini dengan makna imamah kubra adalah al-imam alladzi yahmilu kafatal ummah ala muqtada syar'i. Seorang imam yang mengarahkan seluruh umat Islam untuk mentaati syariat Allah. Maka sederhana ya? Tidak sederhana. Kemudian apa yang menjadi tugas al-khalifah? Tugas dari seorang khalifah saya sederhanakan dari 2 kata. Pertama, iqamatul din. Yang kedua, siyasatul dunya bid-din. Iqamatul din jelas mendirikan agama. Tapi yang kedua, siyasatul dunya, ngurus dunia dengan agama. Oleh karena itu
dalam Islam tidak ada namanya negara agama. Karena negara agama ini istilah keputusasaan orang-orang Barat terhadap pendekanya yang menganggap raja-raja itu turunan Tuhan. Ya, raja Inggris kan nyambungnya ke Tuhan juga. Nah, istilah negara agama dituduhkan kepada umat Islam yang ingin mengatur dunianya dengan agamanya. Kemarin Bapak Presiden dalam pidato kenegaraannya di depan DPR yang tercatat di otak saya namanya marah sampai pimpinan DPR pun nggak sabar namanya pingsan. Yang saya dengar itu Indonesia bukan negara agama. Emang iya, Islam tidak kenal negara agama. Islam mengenal dua. Kenapa ada khilafah? Iqamatuddin. Yang kedua, siasatul dunia bikin, ngurus dunia dengan agama. Kok begitu? Silahkan lihat fikih. Kalau anda melihat fikih itu terbagi dua. Pertama ibadah, yang kedua muamalah. Apa itu muamalah? Politik, ekonomi, muamalah semuanya. Muamalah dalam makna besar, dalam makna luas adalah seluruh urusan kita dengan manusia, muamalah. Ibadah urusan kita dengan Allah, muamalah urusan kita dengan. Maka tadi khilafah didirikan untuk apa? Satu, iqamatuddin. Yang kedua, siasat dunia din. Kita ingin, maka istilah lain ada kesolehan intelektual, ada kesolehan sosial. Sama juga itu. Istilah lain ada al-ibadah, ada al-adat. Al-ibadah dengan Allah, al-adat dengan manusia. Jadi memang khilafah ini pada dasarnya jangan sampai ibadah kepada Allah aturannya tauhid. Maka setiap orang membahas khilafah akan ada bab bagaimana hukumnya taat kepada hukum tauhid. Dijawab dua hal yang tidak mungkin terjadi: beriman tapi taat kepada hukum tauhid. Hanya ada dalam diri orang munafik. Orang munafik. Dalam di Indonesia munafik banyak banget. Gak jilbab, dijilbabin, dipakai peci, dipakai sorban. Udah selesai sorban pecinya dilepas, jilbabnya dilepas. Main-main. Jadi sekali lagi, kenapa harus ada khilafah? Iqamatuddin. Yang kedua, siasat dunia bid-din. Karena mungkin kita sedikit masalah kesesuaian sosial. Bukankah ada orang ahli ibadah, sholatnya hebat, perempuan, qiyamnya hebat, puasanya hebat. Ketika sahabat Rasulullah, perempuan ini terkenal dengan puasa, sholat dan qiyam lailnya. Tapi tetangganya sering disakiti, kata Rasulullah, dia fitnah. Berarti harus dua, ibadah beres, muamalah beres. Ibadah beres, muamalah beres adalah tujuan adanya khilafah. Kok kita bersikeras harus ada khilafah? Karena kita tidak ingin dari negara Fir'aun, sejahtera namun ke neraka. Kita ingin negara seperti Sulaiman, sejahtera dan ke surga. Maka nanti kalau konteksnya, kenapa kita ingin khilafah? Surga neraka itu jelas. Dan surga dan neraka diperoleh dengan dua, baik secara muamalah dan baik secara ibadah. Kira-kira penting kan khilafah? Penting. Saya ingin melihat di Indonesia zakat itu wajib. Jangan anjuran-anjuran terus. Capek itu lembaga zakat. Siap. Kalau antum naik masuk tol itu semuanya anjuran zakat. Nggak wajib. Tapi dalam fikih wajib nggak? Wajib. Di Indonesia anjuran. Bagaimana bisa jadi wajib? Ya kalau ada khilafah. Karena itu nanti ada makosid khilafah. Nah, apa hukumnya mendirikan khilafah? Ini lebih takut lagi.
hukum mengangkat seorang khalifah wajib. Wajib. Bahkan saya mengatakan istilahnya bukan wajib lagi, fardun. Fardun itu lebih tinggi dari wajib dalam istilah mazhab Hanafi. Nah, kalau tanya apa ayatnya? Ayatnya yang menyebutkan bahwa khilafah wajib adalah wa anihkum bainakum bima anzalallahu rasulullah, disuruh menghukumi antara rakyatnya dengan apa? Bima anzalallahu, dengan seluruh yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum wahdharhum, jangan mengikuti hawa. Kemudian hadis lain mengatakan man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamah la hujjata lahu wa man mata wa laisa fi unuqi bai'ah mata maitatan jahiliyah. Kita harus berbaik kepada siapa? Kepada khalifah. Kalau tidak berbaik kepada khalifah bisa jadi mata maitatan jahiliyah. Tidak beres masalah muamalah, membuat orang ke neraka. Jadi khalifah khilafah menjadi sarana untuk kita melaksanakan syariat Allah. Kemudian dari Allah di sisi lain, tadi mengangkat seorang menjadi khalifah wajib. Khalifah membawa seluruh umat Islam. Siapa yang mengangkat khalifah? Yang mengangkat khalifah adalah ahlul hal wal aqd. Jadi di zaman ketika Rasulullah meninggal hari Senin, baru dikubur hari Rabu dan malam hari ini. Berarti ada Selasa dan Rabu 2 hari. Kenapa sahabat membiarkan pengurusan jenazah Rasulullah sampai 2 hari dibiarkan? Karena mereka semua sepakat kalau ada pemimpin meninggal harus ada penggantinya baru dikubur. Seluruh sahabat sepakat tentang wajibnya mengangkat seorang khalifah sebelum Rasulullah dikubur. Maka ini menjadi landasan ijma dari para sahabat, yaitu apa? Wajib mempunyai seorang khalifah. Juga siapa al-hal wal aqd waktu itu yang membaiat Abu Bakar menjadi khalifah? Tidak seluruh umat Islam, tapi diwakilkan kepada mereka sejumlah orang Ansor, sejumlah orang Muhajirin bermusyawarah. Akhirnya hasilnya adalah Abu Bakar. Jadi yang mengangkat itu ahlul hal wal aqd, yaitu orang-orang terpilih karena mereka pintar, karena mereka mempunyai kedudukan di masyarakat. Akhirnya mereka dipilih untuk memilih seorang khalifah. Bagaimana baiat selanjutnya? Baiat selanjutnya bisa saja melalui langsung atau diwakilkan. Jadi tidak mesti seorang khalifah dibaiat seluruhnya harus membaiat. Cukup ahlul hal wal aqd. Jadi terjadi zaman dulu. Nah, kalau kita tadi bagaimana dengan ISIS? Permasalahannya siapa yang membaiat? Siapa yang membaiat? Nah, sedangkan maqasid khilafah. Nah, ini ada permasalahan maqasid khilafah. Apakah khilafah wasilah atau ghayah? Apakah khilafah tujuan atau sekedar wasilah? Kalau tujuan nggak bisa diganggu gugat. Kalau wasilah elastis. Jadi apakah gelas wasilah atau tujuan? Kalau tujuan berarti minum harus pakai gelas, pakai air. Tapi kalau wasilah, minum boleh pakai gelas, boleh pakai cangkir, boleh pakai kadang-kadang pakai mangkok, terserah minum. Orang Jepang biasa aja pakai mangkok. Nah, sekarang permasalahan di sini disebutkan al-khilafah
wal imamah wal hukmu fil Islam wasilah la ghayah. Berarti maka Dr. Raisuni mengatakan, saya lebih setuju khilafah itu bukan nama yang harus kita wujudkan, tapi substansi yang harus kita wujudkan. Maka menurut beliau, bagi saya, ini pendapat seseorang, lebih bahaya seandainya keadilan, kesejahteraan, kemerdekaan hilang di atas muka bumi daripada hilangnya sebuah khilafah. Karena menurut beliau khilafah itu hanya sekedar wasilah, sedangkan wasilah bisa berubah-ubah, bukan ghayah. Dan dalam beberapa tulisan disebutkan wasilah bukan ghayah. Namun yang jelas maksud dari khilafah harus jelas, yaitu tadi iqamatuddin wa siyasatud dunya bin. Nah, ini permasalahan sering dibahas ketika berbicara masalah khilafah. Bagaimana hukumnya mengatur dunia dengan bukan agama, mengatur dunia dengan sesuatu yang bukan Allah turunkan. Di sini disebutkan wala yajuz li ahad an yahkuma bi ghairi ma anzalallah. Tidak boleh menghukumi sesuatu dengan yang bukan Allah turunkan. Baik pemerintah ada yang lain. Al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, menghukumi sesuatu tanpa dengan yang Allah turunkan, kufrun wa zulmun wa fiskun, kekufuran, kezaliman, kefasikan. Zulmun dalam beberapa konteks bermakna kemusyrikan. Maka Imam Syafi'i sangat hati-hati mengatakan, man istahsana faqad syarra'a, barang siapa menganggap satu hukum baik karena hawa nafsunya, maka dia sudah membuat syariat. Artinya dia sudah menyayangi Allah dalam pembuatan hukum. Artinya dia sudah musyrik. Kalau musyrik ke neraka atau ke surga, ini jelas keserta neraka. Jadi bab ini agak mengerikan. Kenapa? Karena betapa banyak hukum Allah ditukar, bahkan betapa banyak hukum Allah dihina. Saya pernah mengatakan, di Indonesia mencegah AIDS dengan kondom. Dalam Islam jangan berzina. Indonesia pakai kondom. Kemarin ada tulisan di pinggir jalan yang nulisnya itu Muhammad Hidayat. Tulisannya apa? Setia dengan satu pasangan. Artinya jangan poligami, tidak perlu nikah, zina pun tidak masalah. Kenapa kok setia satu pasangan? Ya tak larangan poligami. Saya bilang begini, kalau ada seorang suami punya istri 4, setiap mati satu nikah lagi, setiap mati satu nikah lagi, setiap mati satu nikah lagi. Kalau mati 2, nikah lagi 2 kali. Satu pasangan, kalau lebih satu pasangan, mustahil kena AIDS. Kenapa? Menikah. Satu pasangan, saya kira bisa jadi banyak, bisa jadi 20 itu. Jadi subhanallah, Allah mengharamkannya, Indonesia mengharamkannya. Suruh pakai kondom. Sudah disuruh pakai kondom, tunda pernikahan. Terus apa? Disuruh pakai kondom, pernikahan ditunda. Terus apa ya? Zina. Saya lihat tanki air yang dari Bogor datang ke Jakarta, tunda pernikahan, umur 25 tahun, umur ideal untuk menikah. Laki-laki umur 25 tahun. Salahnya dulu maksud zina itu. Ya, ada yang protes. Mereka itu hanya ngomong tadi menghukumi sesuatu dengan yang bukan Allah turunkan, kufur. Mengerikan.
Ya, bukan saya bicara secara literatur fikih itu yang ya. Maka tadi ayatnya fala wa rabbika la yu'minu, tidak beriman apa sampai hatta yuhakimu bima syajara bainahum. Kalau ada apa-apa engkau yang menghukumi Muhammad. Kalau terjadi apa-apa hukumnya ke yang lain, fala wa rabbika la yu'minu, tidak beriman. Tidak beriman. Akan hadirin rahimakumullah, salat lain jadi fi amri habadan memang kalau itu. Kalau sudah diputuskan tidak ada yang merasa berat, semuanya terima. Jadi hukum menghukumi sesuatu dengan yang bukan Allah turunkan dalam fikih kufur. Oh, saya tekankan dalam fikih. Di Indonesia, ya kalau yang tidak beriman peduli amat kufur tak kufur. Munafik peduli amat kufur tak kufur. Yang menarik, yang mungkin pernah saya sampaikan, yang berzina banyak penggemarnya, yang poligami penggemarnya bukan. Maka hadirin rahimakumullah, di sini tadi khilafah agar kita berhukum kepada hukum Allah. Hukum yang berhukum dengan yang tidak Allah turunkan kufur. Kalau kita berpikir surga dan neraka, kita capek-capek di Ramadan beribadah kepada Allah, hukum kita tidak kepada Allah, nggak ada artinya. Silakan lihat dalam materi kesolehan sosial, banyak orang masuk neraka bukan karena tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tapi kesolehan muamalatnya nggak beres. Muamalatnya nggak. Jangankan makan harta orang lain, hutang saja menghalangi seorang syahid masuk surga. Hutang sih, nggak banyak tadi, apalagi banyak. Akan Allah. Ada cara memilih khalifah. Pertama, dibayangkan oleh seluruh ijma, dipilih oleh umat Islam, seperti Abu Bakar. Yang kedua, Umar menunjuk 6 orang untuk dibayangkan. Antara 6 orang tersebut berarti dicalonkan oleh khalifah yang sebelumnya. Yang ketiga, ini masalah, ada kelompok mempunyai kekuatan yang sangat luas dan dia tidak berkuasa, kemudian dia menaklukkan kaum muslimin semuanya sehingga orang ini menjadi imam. Nah, yang terjadi dengan ISIS tampaknya yang ketiga ini yang diinginkan, yaitu ada kekuatan yang mulai meluas, kemudian seluruh kekuatan yang anti kalahkan oleh dia, akhirnya umat Islam mengangkatnya menjadi khalifah. Memang masih ada perselisihan ulama, paling tidak ada wacana dalam fikih bisa jadi khilafah hanya diperoleh dengan cara dia mempunyai kekuatan yang sangat luas. Saya kira dengan Abbasiyah dan yang lainnya karena ada kekuatan yang mereka miliki. Jadi 3 cara. Kayak Abu Bakar, kayak Umar, dan ketiga adalah mempunyai kekuatan yang luas. Kemudian tadi khilafah pasti dibayar. Oleh karena itu dalam fikih tentang khilafah ada bayat. Bayat banyak jenisnya, namun yang berkenaan dengan khilafah adalah al-bay'ah ala sab'i wa ta'ah, bayat kepada khalifah untuk taat. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan dalam hadis yang Rasulullah hadis an-Nabawi, kami membayar Rasulullah ala sab'i wa ta'ah. Dia dengar, dia taat. Sepanjang khalifahnya tidak melanggar aturan Allah. Kalau melanggar aturan Allah, la ta'ata li makhluqin fi maksiati khaliq. Yang menarik, di Saudi tidak boleh menentang raja walaupun dengan niat aja nggak boleh. Subhanallah.
soleh. Kenapa? Karena tidak membawa seluruh umat Islam. Nah, alhamdulillah yang terjadi sekarang adalah sebelum melihat bagaimana ISIS, kok kita jadi negara-negara kecil? Jadi ceritanya begini, Eropa punya pengalaman buruk dengan diktator. Siapa diktator mereka? Orang-orang yang berkuasa membawa nama agama. Habis akhirnya mereka menjadikan negara agama seakan-akan pimpinan negara itu adalah perpanjangan tangan dari Tuhan. Maka istilah mereka mulai ada revolusi karena mereka sudah tidak percaya lagi dengan lembaga agama yang mereka miliki. Akhirnya keluar istilah Kaisar ngurusin dunia dan Allah ngurusin akhirat. Wamalil kaisar bil kaisar, wamalillah billah. Dipisah. Nah, ketika Eropa mengalami hal seperti itu, mereka pun menginginkan umat Islam pun bernegara tanpa agama. Akhirnya Kamal Atatürk menghancurkan dengan bantuan Inggris dan lainnya Khilafah Utsmaniyah. Khilafah Utsmaniyah jatuh. Kemudian ketika ada semangat untuk bersatu, diberi pelajaran oleh negara barat tentang negara modern, yaitu hilangkan khilafah menjadi negara-negara kecil, Kuwait kecil, Imarat kecil, Bahrain kecil, Brunei kecil, Malaysia kecil semua, sehingga masing-masing kecil ini punya negara masing-masing, punya pimpinan masing-masing, tidak bersatu. Akhirnya berubah jadi dari kekhilafahan menjadi negara-negara kecil. Negara kecil apakah menurut politik Islam? Tidak. Di antara perbedaannya, politik Islam ada kekuasaan mutlak di tangan khalifah. Khalifah membawahi seluruh umat Islam. Sedangkan negara kecil kekuasaannya nggak mutlak. Kenapa? Karena negara modern punya 3 lembaga: lembaga legislatif, lembaga yudikatif, lembaga eksekutif. Dalam Islam semuanya dicakup oleh satu, yaitu khalifah. Beda. Kenapa berpecah-pecah? Sesungguhnya menginginkan mereka menjadi negara modern dengan ciri yang sama, memisahkan antara agama dan negara. Fasudin anil daulah. Dan ini cukup berhasil, dan sekarang negara-negara Islam kebanyakan sekuler. Kalau tidak disebutkan seluruhnya. Saudi sekuler apa tidak? Saya kira sekuler. Kenapa? Ekonominya juga masih riba. Mesir kembali sekuler. Tunis hampir semua. Kenapa mereka sekuler? Karena syarat atau ciri negara modern tidak ada urusan dengan agama. Sedangkan ciri khalifah, khilafah adalah urus dunia dengan agama. Beda. Maka hadirin Allah, kalau kita mau muqaranah baina al-khilafah wa nuzul ad-daulah al-hadis, maka antara khilafah dengan negara modern akan terjadi perbedaan yang sangat mendasar sehingga tidak bisa disebutkan adalah khilafah. Contoh, bedanya apa? Tadi kekuasaan dibagi 3. Beda yang paling menonjol antara khilafah dengan negara modern adalah memisahkan agama dari negara. Sedangkan dalam konteks kita bernegara tanpa dengan agama sama dengan tidak mengambil hukum Allah. Kalau begitu, tadi sudah ada hukumnya, kufrun. Ya kalau fikih dibaca seada apa adanya, kita bagi buku yang kalau fikih kita baca. Kemudian ada yang tadi uraian-uraian sebelumnya, apakah ISIS sesuai dengan manhaj nubuwah? Jawabannya gimana? Tidak. Dari sisi apa? ISIS tidak mencakup seluruh umat Islam. Sesuai, kan? Karena khilafah itu mengumpulkan.
Bahkan ISIS ini tidak mengumpulkan, memecah. Yang kedua, manhaj nubuwah dalam khilafah adalah memilih dengan cara berkumpul atau akil aktif, akhir hal beraktif, kemudian memilih khalifah. Siapa yang memilih khalifah ISIS? Karena walaupun tiba-tiba muncul aja di khalifah. Kalau begitu apakah mencakup seluruh umat Islam? Tidak. Siapa yang membayarnya? Wallahu a'lam. Siapa yang mengambil bayarnya juga kan? ISIS dibayar oleh segelintir orang, berarti tidak menyuruh. ISIS bayarnya tidak melalui mekanisme yang seperti terjadi di zaman Abu Bakar dan lainnya, berarti juga sudah tidak manhaj nubuwah. Sedangkan syarat khilafah yang berdiri adalah ada manhajian nubuwah. Kemudian juga yang namanya musyawarah dalam pembaiat itu tidak dalam ancaman, sedangkan ISIS dalam ancaman. Membaiat selamat, gak membaiat nyawa. Akhirnya memang Allah dari sisi fikih yang dilakukan oleh ISIS sama sekali tidak menunjukkan al-khilafah ala manhajin nubuwah, tidak sesuai dengan manhajin bahkan khilafah itu membuat rahmah, wahdah, tapi ini khilafah bukan rahmah, yang jadi adalah nikmah, fitnah, tamazzuk, cuman azab. Jadi dari sisi-sisi ini semua secara penilaian fikih yang dilakukan oleh ISIS sebetulnya tidak sesuai dengan manhaj nubuwah. Tadi syarat dalam hadis ada minhaj nubuwah. Kemudian dari Allah, nah ini mendekati akhir. Kalau kita melihat ini khilafah, ini negara modern. Negara modern mengesahkan agama dari negara modern, tiga kekuasaan, sultan tasminiyah, legislatif, sultan tanfidiyah, apa namanya, presidennya, qadhiyah, yudikatif, eksekutif, tanfidiyah. Sedangkan di khilafah tidak. Banyak perbedaan antara khilafah dengan negara modern. Yang paling menonjol memisahkan agama dari negara. Sekarang yang jadi masalah bagi kita, bagaimana konteks khilafah dan negara modern. Konteks khilafah dengan negara modern. Seorang penulis mengatakan begini, al-muslimuna ala syurutihim. Kalau kita sudah menyatakan sepakat dengan aturan tertentu, maka kita harus iltizam dengan aturan tersebut. Kita warga negara Indonesia punya komitmen dengan NKRI, berarti harus ada komitmen tetap menjalankan apa yang sudah kita sepakati. Kemudian kenapa masih ditolerir ikut atau dalam negara modern? Al-wafa bil uqud. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memenuhi janji kita sebagai warga negara tetap taat. Kemudian juga, nah ini akhirnya negara modern dengan khilafah bisa dalam hal bersatu dalam hal apa? Kalaulah negara modern ini adalah tempat kita lapangan bermain yang kita sepakati, apakah dilarang mengisi negara modern dengan aturan-aturan Allah? Ada yang larang? Tidak. Buktinya Turki bisa. Buktinya kemarin kalau tidak digulingkan Muhammad Mursi bisa. Berarti kalau tadi kembali kepada makna khilafah lebih menonjol kepada mampu dari khilafah, isi konten dari khilafah itu sendiri,
keadilan, kesejahteraan. Bukankah kita bisa mengisi negara modern tersebut dengan nilai-nilai Islam? Akhirnya nanti negara modern akan kita isi dengan apa? Mana yang lebih manfaat buat warga negara. Dan kita yakin yang lebih manfaat adalah al-Islam. Kenapa? Sering disebutkan kebahagiaan manusia ada dalam agama yang diridhoi Allah. Dalam dakwah ada dua sisi. Dakwah itu satu dakwah ilal nar, dua dakwah ilal jannah. Kita yakin seandainya tidak dilakukan ini hanya ujungnya neraka. Kan dalam ini unani ila mali anhukum ilal jannah wa unani ilal nar. Tidak bisa mengatakan yang Anda lakukan menurut kami hanya menuju neraka. Yang kami lakukan agar kita sama-sama menuju surganya Allah. Oleh karena itu tadi antara khilafah dengan negara modern sebetulnya yang bisa kita lakukan adalah mengisi negara modern tersebut. Kalau kita memang merindukan khilafah, ternyata kaum mukminin tadi memang tidak sepakat ya dengan istilah khilafah. Ada yang ingin khilafahnya, ada yang ingin isi dari khilafah. Juga kaum muslimin ketika melihat kenyataan tidak ada khilafah di muka bumi, akhirnya ada kalau munafik itu nggak akan mikir tentang khilafah. Sekali lagi, munafik tidak akan pernah berpikir untuk khilafah, karena bagi mereka bagaimana hidup di dunia bukan bagaimana hidup di akhirat. Bagi mereka bagaimana menjalankan agenda orang kafir bukan menjalankan agenda Islam. Jadi silakan lihat dalam surat Al-Hasyr. Tapi memang Allah, apakah umat Islam sama dalam keinginan cara mengembalikan kekhilafan? Tidak sama. Yang pertama, mendirikan khilafah adalah awal perjuangan. Jadi mereka tidak akan berjuang kecuali sudah ada khilafah baru berjuang. Sekarang tidak ada perjuangan. Nanti kalau sudah ada khilafah berjuang. Yang kedua, dia menjadikan khilafah sebagai tujuan, akan tetapi melalui periode-periode yang kadang periode-periode ini sulit. Yang ketiga, ingin mengembalikan khilafah dengan cara memperbaiki umat dulu. Maka mereka tidak akan berpengaruh politik atau apa, memperbaiki umat. Pada ujungnya semuanya ingin kembali khilafah, caranya berbeda. Ada yang ekstrim terlalu kanan, pokok khilafah berdiri, setelah kita berjuang. Yang kedua, untuk berdiri itu ada apa? Proses. Perbaiki umat oke, tapi juga tidak boleh meninggalkan ranah politik, karena kalau ditinggalkan semakin buruk umat itu. Yang ketiga, kita mulai dengan dari bawah rakyat, perbaiki akidahnya, perbaiki kulturnya, perbaiki. Tapi naik-naik ibadah terus. Nah, ketiga kelompok ini sebetulnya punya tujuan sama, tapi dalam kenyataannya, dalam konteks pengalaman Mesir, ada beberapa kelompok rela khilafah asal saya yang tidak boleh. Ini masyarakat. Jadi subhanallah, akhirnya rela menerapkan Islam begitu tidak jadi, daripada lawan saya yang harus jadi pemimpin. Ini jadi masalah. Sebetulnya pada dasarnya tiga orang ini menginginkan hal yang sama, kita cara yang berbeda. Tapi ketika dalam praktek saling tidak ada. Ini masalah subhanallah. Siapa yang salah, siapa yang benar, kita tidak dapat tahu. Lagi firman Allah, jadi khilafah menjadi mimpi umat Islam, cara mencaranya berbeda. Ada yang mengisi jalur politik, kenapa kalau tadi dibiarkan lama-lama hancur. Ada yang mengatakan kalau begitu bukan khilafahnya yang tujuan substansinya, dan
negara modern pun kita isi dengan nilai-nilai Islam. Karena khilafah wasilah bukan ghayah. Nah, ini hadirin Allah. Oleh itu, ketika kita berbicara masalah khilafah, sekali lagi harus memahaminya dalam konteks luar, harus memahami dalam keadaan kita. Jangan sampai konteks khilafah ini menjadi isu yang dipakai orang munafik dan orang kafir. Kalau salah memahami, bisa dipakai oleh mereka untuk menghancurkan harkat Islamiyah yang menginginkan nilai-nilai Islam ini kembali ke dalam kehidupan. Jadi tidak sederhana. Kenapa orang munafik dan musyrik seperti itu? Karena konsep mereka sudah dimakan oleh konsep yang tadi kecewa dengan agama orang-orang Barat. Mereka kesimpulannya tidak ada agama dalam negara. Karena dulu juga agama masuk negara rusak. Namun kita tegaskan dalam Islam tidak ada agama negara agama. Karena Islam bukan perpanjangan Tuhan. Siapa yang jadi khalifah menggantikan posisi Rasulullah. Siapapun yang jadi khalifah hanya mendapat tugas dari Allah untuk apa? Untuk melaksanakan hukum Allah, bukan perpanjangan tangan Tuhan. Siapapun yang jadi khalifah kalau melanggar syariat bisa dijatuhkan. Siapapun yang jadi khalifah melanggar syariat tidak perlu taat. Jadi sama sekali tidak ada yang namanya negara. Tapi yang namanya negara agama adalah pimpinan negara perpanjangan Tuhan. Kemudian yang terakhir, tidak bisa disamakan antara kepala negara dengan khalifah. Karena khalifah itu punya hukum-hukum khusus. Ayat-ayat Quran yang kita baca, Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum, itu bukan untuk kepala negara, untuk khalifah. Umaro yang mana? Kita jadi ngomong, kalau saya bisa ini umaro itu ada dua sisi, satu ulama, satu pemerintah. Bagaimana? Yang ditaati pemerintah yang nurut sama ulama. Kalau nggak nurut, maka jangan terjebak istilah kepala negara modern kepala negara. Apakah mendapatkan hak-hak seperti khalifah? Ya tidak. Nah, baik, kita sama-sama mendapatkan agama kita menghiasi kehidupan kita, bukan sekedar ibadah saja, juga dalam muamalah, tapi dalam masyarakatnya tidak boleh memakai cara yang menimbulkan masalah besar, tidak boleh dengan cara yang memudahkan musuh-musuh Islam untuk menghabisi umat Islam. Harus dengan cara yang memang kan dalam ayat baik ayat la tarka wala, jadi jangan sampai kita tunduk, jangan sampai kita nyerah. Jadi tetap dalam surat 12 13 adalah ayat yang satu, tidak boleh kita putus asa terus berjuang. Yang kedua, tidak boleh taat kepada orang kafir. Oleh karena itu perjuangan terus dijalankan, tapi tanpa memudahkan orang kafir untuk mematahkan. Kalau istilah orang-orang yang bukan mancing apa? Kayak pancingan, patah enggak, tapi kuat. Ya, kalau bahasa Sunda, lulus, jujur, jadi pancingannya kuat. Ikannya dapat, pancingannya apa? Nah ini yang kita ini. Karena cara itu yang membuat musuh itu diam. Ada orang kafir. Dulu umat Islam dimojokkan dengan istilah teroris. Karena teroris, tapi teroris ini tidak bisa mencakup orang yang ikut demokrasi. Orang kafir berpikir lagi, cari istilah yang bisa menghantam orang yang ikut demokrasi juga. Akhirnya muncul istilah ISIS, khilafah. Saya khawatir siapapun yang di khilafah habisi. Kalau begitu umat Islam Indonesia banyak, 200 berapa juta, 180 juta paling tidak. Kita berhadapan dengan umat. Saya sekali lagi, musuh Islam memojokkan umat Islam dengan berbagai istilah.
Di zaman Belanda, para mujahid itu dituduh dengan ekstremis. Ya, film-film lama Belanda itu mengatakan ekstremis. Dia bilang apa ekstremis? Mujahid. Sini-sini nggak mempan Belanda. Kalau mereka mujahid, marah-marah. Ekstremis, ada muncul istilah fundamentalis, usuliyun, tapi nggak mempan juga. Radikalis, atau kalau mempan juga. Teroris, nggak mempan juga. Sudah susah. ISIS, jangan sampai istilah saya, kalau ada salahnya ISIS, hapus yang salahnya. Tapi yang benar jangan kita hapus. Khilafah ada dalam hadis, ada dalam Al-Quran, ada dalam fikih. Jangan sampai isu ISIS menghapus juga khilafah. Jelas, saya tidak menjamin seorang mukmin atau seorang yang bersyahadat kepada Allah hanya beribadah tanpa pemahaman masuk surga. Dia bisa menjamin. Kenapa? Terlalu banyak contohnya. Terlalu banyak contohnya. Salah dalam ibadah muamalah bisa jadi ibadah ritualnya tidak bermanfaat. Dalam hadis ada orang di hari kiamat datang membawa pahala sholat, puasa, zakat, tapi dia mendolimi teman-temannya. Akhirnya puasa, sholat, zakat pahalanya habis. Kemudian karena dia kenapa habis? Karena dia berbuat dolim. Artinya hanya sekedar soleh di ritual tanpa soleh di sosial belum tentu masuk surga. Kapan kita soleh di sosial? Kalau kita melaksanakan aturan tahajud, tapi makan riba tidak dijamin masuk surga. Jangan kan makan riba, tahajud menyakiti tetangga aja udah nggak masuk surga, apalagi yang lain. Jadi hanya dengan iqamatul din dan jadi apa istilahnya? Tadbiru ad-daulah bid-din. Kita mengatur kehidupan kita dengan siasat daulah bid, mengatur negara kita dengan agama. Karena kita mempunyai niat yang baik, caranya harus siap. Kita berharap Indonesia baladun thayyibun walaupun sejahtera dan Allah ridho. Kita tidak ingin Indonesia sejahtera, Allah murka. Lebih-lebih lagi, Indonesia setiap bencana tidak pernah dianggap sebagai azab Allah. Karena tidak pernah dianggap azab Allah, semakin bencana semakin maksiat. Itu setiap bencana dianggap azab Allah. Mikir. Oleh karena itu, wala tudhiqannahum minal azabil adna duna azabil akbar la'allahum yarji'un. Kenapa ada bencana kecil? Kenapa ada azab-azab kecil supaya orang sadar? Tapi kalau nggak sadar-sadar ya gimana? Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi jangan sampai salah memahami fikih Islam. Yang jelas salah memahami bisa jadi kita dibenturkan dengan negara modern atau dalam konteks Indonesia dan ETA. Jadi sebagai warga negara punya kewajiban tertentu, di antaranya al-wafa bil ahdi, di antaranya juga ada namanya keseimbangan. Kalau dijali dengan yang sekuler dan kita imbangi dengan Islami, jangan dibiarkan. Karena tidak ada keseimbangan negara besar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya sebebas mungkin. Tapi saya tidak perlu tentu menjawab. Hanya bisa disampaikan. Kalau ya, jawaban kita apa? Mungkin kalau ada pertanyaan kita selama sampai jam 10 atau jam 10 biasanya. Jam 10 ini ada dua pertanyaan. Tolong pertanyaannya langsung saja, nggak usah muter-muter dulu ya. Salah bertanya, Bapak Ibu. ini kedua kali ada nanya. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi, kebetulan saya ada grup WhatsApp, bahasanya ada beberapa orang di situ posisinya sangat pro dengan ISIS itu. Nah mereka sharing juga ke kami di situ media online yang kalau penjelasan dari Ustaz tadi sepertinya kalau kita bawa ke sana mereka bisa kontak salah satu yang mereka sampaikan media itu adalah al-mustalabot dan suatu salah Ustaz. Nah situ memang propaganda ISIS ini apa-apa yang kita katakan pembahasan dari fikih syariah tadi itu rasanya bisa dijawab bahwa itu memenuhi gitu Ustaz. Jadi kita nggak bisa habis-habisan berdua atau berdiskusi lah kalau satu kita seperti itu diskusi dengan teman-teman ini bahwa kalau sebagian besar dari anggota di situ posisinya memang masih mencari informasi gitu. Ya sebagian memang mau tahu bagaimana sih yang sebenarnya tentang khilafah gitu kan. Tapi dari penjelasan Ustaz tadi beberapa itu pokoknya syaratnya bayarnya adalah seluruh umat Islam. Nah itu awal ya yang itu juga saya sendiri jadi menurut Ustaz untuk membayar bisa mendapatkan seluruh umat tadi itu atau bagaimana Ustaz? Apakah ada hadis-hadis atau informasi mungkin proses yang nanti di akhir zaman nanti itu yang akan ada Imam Mahdi itu seperti apa? Jadi ada informasi yang benarnya untuk menjadi khilafah gitu. Terima kasih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pengawal adalah yang masih didiskusikan dan diperdebatkan adalah kira-kira mekanisme untuk pembentukan khilafah itu seperti apa? Apakah misalkan ada sebuah kelompok yang begitu mendunia memiliki kekuatan sehingga terpaksa umat Islam yang lain mengambil kekuatan tersebut dan mengangkatnya jadi khalifah? Atau misalkan diawali dengan negara-negara kecil yang melaksanakan syariat, kemudian setelah itu berkumpul jadi satu persatuan, kemudian setelah itu sepakat untuk melebur menjadi sebuah negara. Itu kan artinya teori-teori yang sebetulnya belum pernah, masih dalam teori, belum ada terwujud dalam sejarah. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana kira-kira khilafah itu terbentuk? Satu, tadi di mana khilafah sendiri masih ada yang apakah dengan bentuk khilafahnya atau terserah yang jelas tujuannya pelaksanaan syariat berjalan atau seperti apa? Kalau bagi yang mengatakan pertama harus dengan bentuk syariahnya yaitu seluruh umat Islam bersatu dalam satu kekuatan, pun mereka berselisih bagaimana kira-kira caranya nanti. Karena sekarang negara sudah dua ilah negara-negara kecil. Apakah nanti dibentuk dulu seperti Oki dulu? Yang jelas sekarang negara Islam itu yang terbentuk dalam Oki tidak punya gigi. Gaza diserang aja Oki diam, karena semua diikuti Amerika. Amerika dengan Tiongkok sudah merasa diikuti Amerika, kemudian mereka berpikir untuk dunia. Maka Rasulullah kan permasalahannya umat ini kalau sudah bikin dunia habis. Al-Wahan kalau yang Allah menghukum. Maka sebagian mengatakan kalau begitu masih panjang perjalanan khilafah, memang masih panjang. Tapi jangan begini, jangan dulu ada khilafah, nanti kiamat datang. Yang tak dulu. Namun sekali lagi saya mengatakan memang masih dalam perdebatan tentang apa. Yang jelas pola konteks kita sejauh mana kita menginginkan khilafah dan berjuang untuk mewujudkannya. Nanti bagaimana betulnya wallahu a'lam. Allah mempunyai kekuasaan kadang-kadang kita tidak terbahas. Akan seperti apa? Janji Rasulullah ada, perintah Allah ada, jalankan sekuat tenaga kita. Nanti jadinya bagaimana wallahu a'lam. Yang jelas salah satu pendapatnya tadi Rasul itu mengatakan kita isi demokrasi dengan nilai-nilai Islam sehingga orang bisa lebih tahu tentang Islam itu sendiri. Gagal menang yang biasa, yang jelas berusaha jangan sampai yang tadi di demokrasi ini diisi oleh orang-orang kufur dan orang-orang munafik sehingga negara Islam tambah terpuruk. Itu salah satu bahkan sekarang di negara-negara
sudah tidak berpikir khilaf, berpikir bagaimana negaranya melaksanakan aturan Islam. Sudah sendiri, sudah lama, sejak 83 sudah ada. Pengumuman negara yang melaksanakan syariat sudah nama Islam, negara Sudan saja. Tapi pengumuman untuk melaksanakan syariat Islam, Numair dulu presidennya, tidak keluar dari kamarnya selama 3 hari. Kenapa? Kalau banyak telepon, melarang. Setelah dia keluar langsung menuju mimbar mengumumkan. Banyak yang tidak ada. Sampai sekarang juga Omar Bashir bentuknya seperti apa yang jelas mereka menginginkan pelaksanaan syariat. Zakat di sana itu enak sekali, tidak zakat penjara sebenarnya. Nah, bagaimana terbentuk sekali lagi wallahu a'lam, yang jelas ada istihad yang mengatakan begini, namun di hadapan Allah yang akan dihitung apa kerjaan kita, apa kerjaan. Nah, begitu ya. Nah, memang belum sepakat itu. Kalau ini men, ada Bapak dulu, kalau nggak ada, ya saya cukup saja. ini ada memang Allah jelas. Ketika Ramadan kita menyembah surga, ketika Ramadan kita takut dengan neraka. Ternyata ada hal-hal di luar ibadah ritual yang bisa membuat kita tidak ke surga. Ini masalah. Jadi gara-gara tangga tidak baik. Seorang dalam hadis, kalau ada orang ikut perang, meninggal syahid, dibangkitkan lagi, ikut perang lagi, syahid lagi, nggak akan masuk surga kalau dia punya hutang. Selama hutangnya nggak dibayar, nggak masuk surga. Muhammad katakan Rasulullah datang 3 bayi. Rasulullah punya hutang, punya harta yang bisa bayar, yang bisa ya seorang bayi. Yang kedua punya hutang, nggak punya. Yang ketiga punya hutang, punya. Ada harta peninggalannya, nggak ada. Sallu ala sahibiku. Silakan kalian salat tarawih, saya nggak mau. Punya hutang. Salah dalam muamalah bahaya. Sedangkan dalam kehidupan kita di Indonesia, ibadah dibiarkan, akan tetapi muamalah tidak dibiarkan. Kehidupan muamalah kita banyak yang tidak diwarnai oleh Allah. Istilah saya, di mulut la ilaha illallah, di muamalah la ilaha illallah. Hutang aja pernah haram syahid masuk surga, apalagi merubah hukum Allah, apalagi membenci hukum Allah. Khalifah salah satu wasilah untuk melaksanakan hukum Allah. Iqamatul din, oke. Yang kedua, siasat dunia bidin. Kita ingin dunia ini diatur oleh agama kita. Kalau satu kata itu kata ya, sederhana. Al-mafhum asy-syamil. Al-mafhum maaf kalau salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله والله